Sore itu, aku berdiri di bawah gerimis awal bulan Syawal, menggenggam 2 koper dan 1 kardus mie instan. Harta terakhirku, setelah diusir oleh anak kandungku sendiri, demi menjaga ketenangan rumah tangganya. 3 hari lagi, Lebaran. Namaku Mariam Wulandari, umur 61 tahun, janda dari almarhum suamiku, Bapak Rafiuddin, yang wafat 4 bulan lalu karena stroke. Aku masih ingat jelas malam itu, bagaimana napasnya yang terakhir, bagaimana tangannya yang dingin kupeluk sampai subuh. Setelah pemakaman secara syari dan pengajian 7 harinya, aku memilih tinggal sementara di rumah anak sematawayangku, Mas Arif dan istrinya, Mbak Nanik. Rumah mereka adalah rumah tipe 36 di perumahan subsidi di pinggiran Bojonggede, Bogor. Sederhana tapi cukup layak. Dinding cat putih yang sudah mengelupas di beberapa sudut, pagar besi yang mulai berkarat, tapi tetap rumah. Mas Arif bekerja sebagai staf administrasi di kantor dinas swasta kontraktor proyek pemerintah. Penghasilannya stabil namun tidak berlebih. Cukup untuk hidup sehari-hari, tapi tidak cukup untuk gaya hidup yang diinginkan Mbak Nanik. Mbak Nanik adalah guru les privat dan penjual produk skincare online. Dia aktif sekali di grup ibu-ibu komplek dan sangat memperhatikan citra sosialnya. Setiap hari aku melihat dia sibuk memotret dirinya sendiri dengan produk-produk yang dijualnya. Membuat status di media sosial tentang betapa bahagianya hidup mereka. Padahal di balik layar aku tahu mereka sering kehabisan uang di tengah bulan. Anak mereka, Rara yang berumur 6 tahun dan Tono yang berumur 4 tahun, sangat kusayangi. Setiap pagi aku bangun pukul 5, memasak sarapan untuk mereka, mengantar ke sekolah taman kanak-kanak, dan menjemput setiap siang. Rara selalu memelukku erat setiap kali aku datang menjemput. Tono suka menceritakan apa yang dia lakukan di sekolah sambil tangannya menggenggam jariku. Selain mengurus cucu, aku juga menyumbang biaya bulanan sebesar Rp1.250.000 dari dana pensiun suamiku. Uang itu kuberikan setiap tanggal 10 tanpa pernah terlambat sehari pun. Aku yang mencuci, menyetrika, membersihkan rumah, memasak, bahkan beberapa kali membantu bayar belanja bulanan. Kalau Mbak Nanik kepepet. Pernah suatu kali dia datang padaku tengah malam, berbisik pelan supaya Arif tidak dengar, meminjam 500.000 untuk bayar cicilan kartu kredit yang hampir jatuh tempo. Aku bahkan meminjamkan emas kawinku kepada Arif untuk menutup biaya listrik dan cicilan rumah yang sempat tertunggak 3 bulan. Emas itu warisan dari ibuku, satu-satunya benda berharga yang kupunya. Arif berjanji akan mengembalikannya setelah dapat bonus akhir tahun, tapi bonus itu tidak pernah datang dan emas itu tidak pernah kembali. Namun, aku tetap bersikap sederhana dan tidak pernah menuntut. Aku hanya berharap bisa tinggal sampai Lebaran berlalu agar tidak sendirian di hari raya. Aku tidak ingin merayakan Lebaran pertama tanpa suamiku sendirian di rumah kosong. Tapi retakan mulai terlihat. Mbak Nanik sering menyindir aku secara halus. Suatu pagi, saat aku sedang menyuapi Rara sarapan, dia berkata sambil memainkan ponselnya, "Ma, Rara tuh jadi bingung. Kadang disuruh salat sama bunda, kadang disuruh nonton YouTube sama mama." Nadanya datar, tapi aku tahu maksudnya. Aku mengajarkan Rara untuk salat 5 waktu. Sementara Mbak Nanik lebih suka memberikan ponsel supaya anaknya diam. Pernah suatu malam, aku menegur Rara karena bicara kasar kepada adiknya. Aku bilang, "Rara sayang, kakak tidak boleh bilang begitu sama adik. Itu tidak sopan." Rara langsung menangis dan lari ke kamarnya. Keesokan harinya, aku mendengar Mbak Nanik membicarakannya di grup arisan komplek. Suaranya terdengar dari teras depan saat dia sedang telepon dengan temannya.
Iya nih, susah juga kalau ada orang tua di rumah. Cara didik anak jadi bentrok terus. Arif hanya bilang, udahlah Ma, jangan terlalu keras. Sekarang zaman beda. Dia tidak pernah membelaku di depan istrinya. Tidak pernah. Lalu datang hari itu. 3 hari menjelang Lebaran, saat orang lain sedang membuat ketupat dan menyiapkan parsel, Mbak Nanik memanggilku ke ruang tengah. Aku sedang melipat baju di kamar ketika dia mengetuk pintu. Bunda, bisa ke ruang tamu sebentar? Aku keluar dan kulihat Arif sudah duduk di sofa dengan wajah tertunduk. Mbak Nanik berdiri dengan tangan dilipat di dada. Dia berbicara dengan nada datar tapi sopan, seperti sedang memberikan pengumuman resmi. Bunda, kami udah diskusi. Kita rasa ini bukan waktu yang tepat untuk tinggal serumah. Kami butuh ruang pribadi. Aku terdiam. Otakku tidak langsung memproses kata-kata itu. Tapi ini mau Lebaran, ucapku pelan. Mbak Nanik menjawab cepat, seolah sudah menyiapkan jawaban itu sejak tadi malam. Justru itu, biar tenang. Jangan sampai suasana Lebaran malah tegang. Aku menatap Arif, anak yang pernah kulahirkan dengan susah payah, yang pernah kusuapi setiap hari, yang pernah kupeluk saat dia demam tinggi selama 3 hari 3 malam. Dia hanya duduk di sana, menunduk tanpa berkata apapun. Arif, panggilku. Suaraku bergetar. Dia tetap diam. Mbak Nanik melanjutkan. Bunda bisa cari kosan atau kontrakan dulu. Kami bisa bantu cariin kalau mau. Aku diminta keluar dalam waktu 1 jam. 1 jam. Mbak Nanik bahkan sudah menyiapkan tas plastik besar untuk membantu packing barang-barangku. Dia meletakkannya di depan pintu kamarku, seperti sudah menunggu sejak pagi. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan pakaian, mukena, Al-Quran, dan beberapa foto keluarga ke dalam koper. Arif akhirnya bergerak. Dia membantu mengangkat 2 koper dan 1 kardus mie instan yang kusimpan sebagai persediaan ke depan teras. Hujan mulai turun rintik-rintik, membasahi pundakku yang sudah letih. Rara keluar dari kamar, matanya membulat melihat koper-koperku. Bunda mau kemana? Sebelum aku sempat menjawab, Mbak Nanik menarik anaknya masuk. Udah, masuk dulu, nanti pilek. Aku berdiri mematung di teras rumah itu. Rumah yang selama 4 bulan kuanggap sebagai tempatku pulang. Aku tidak menangis. Entah kenapa air mata tidak keluar. Aku hanya merasa kosong, seperti ada bagian dari diriku yang mati saat itu juga. Uang tabunganku tinggal Rp840.000 setelah membantu Arif beberapa bulan terakhir. Aku tidak punya saudara dekat di Jakarta. Semua kerabat ada di daerah dan tidak mungkin mendadak kutumpangi tanpa kabar. Aku tidak punya tempat tinggal, tidak punya pekerjaan tetap, tidak ada yang menjemput. Di bawah gerimis yang mulai deras, aku menarik koper-koperku menyeberang jalan dan berjalan menuju losmen kecil di belakang terminal Depok Lama. Itu satu-satunya tempat yang mampu kubayar. Dengan kaki basah dan jantung berat, aku masuk ke losmen itu, membayar sewa malam pertama dan menutup pintu kamar nomor 6. Disitulah aku akhirnya menangis sendirian, tanpa suara, sampai azan maghrib berkumandang dari masjid seberang jalan. Kamar losmen itu sempit, bau apek, dan tirainya sobek. Tapi anehnya, disitulah aku mulai menyadari. Ketika hidup membuangmu, kadang itu berarti kamu sedang diberi ruang untuk tumbuh kembali. Losmen Melati 3, begitu nama tempat itu. Bangunan semi permanen di belakang terminal, cat dindingnya mengelupas. Atapnya dari seng yang berbunyi nyaring setiap kali hujan turun. Sewa per malam Rp55.000. Kamar mandi di luar harus antri dengan penghuni lain. Kasur tipis dengan spray yang sudah kusam. Dan atap yang bocor di sudut kanan setiap kali hujan deras. Aku tinggal di kamar nomor 6,
tepat di sebelah dapur umum dan tempat mencuci. Setiap malam, suara knalpot angkot yang parkir di depan gang dan bunyi tikus berlarian di langit-langit jadi nyanyian pengantar tidurku. Aku makan mie instan dan nasi bungkus murah dari warung Mang Ujang dekat gang. 2 minggu pertama, aku hanya menangis dan salat malam. Aku bertanya pada Allah, kenapa semua ini terjadi padaku? Pemilik losmen, Bu Warsih, adalah perempuan paruh baya dengan suara keras tapi perhatian. Kulitnya gelap, rambutnya diikat asal, dan tangannya selalu sibuk membersihkan atau memasak sesuatu. Melihat aku tidak punya banyak barang dan selalu sendirian, beliau mulai memperhatikan. Suatu pagi, dia mengetuk pintuku sambil membawa segelas air panas dan selembar tikar tambahan. Bu, kayaknya kasurnya kurang tebal ya. Pakai tikar ini aja biar agak empuk, katanya sambil meletakkan tikar di depan pintu. Aku mengucapkan terima kasih dengan suara serak. Masih lelah setelah menangis semalam. Kadang Bu Warsih menyelipkan telur rebus di nasi bungkus yang kupesan. Saat aku tanya kenapa ada telur padahal aku tidak pesan, dia hanya bilang, "Orang tua jangan kelaparan, rezeki itu muter, Bu." Kata-katanya sederhana, tapi hangat. Aku merasa sedikit manusia lagi. Setiap pagi setelah salat subuh, aku berjalan kaki ke perpustakaan umum Pasar Rebo. Jaraknya sekitar 2 kilometer dari losmen, tapi aku tidak masalah. Jalan kaki membuatku bisa berpikir. Di perpustakaan itu, semua gratis. Ada internet, tempat duduk yang bersih, pendingin ruangan, dan yang paling penting, tidak ada yang menghakimi. Aku duduk di pojok ruang komputer, belajar browsing lowongan kerja, membaca artikel tentang bisnis kecil, dan ikut seminar daring gratis yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga. Aku melamar kerja sebagai penjaga toko, admin kantor, bahkan tukang kebun di beberapa tempat. Tapi semuanya menolak. Alasannya selalu sama. Usia. 61 tahun dianggap terlalu tua untuk bekerja. Padahal tenagaku masih kuat, pikiranku masih jernih. Tapi di mata mereka, aku sudah tidak produktif lagi. Di minggu keempat, saat aku hampir menyerah, aku melihat selembar kertas kecil ditempel di papan informasi perpustakaan. Tulisannya sederhana, ditulis tangan dengan spidol hitam. Dicari pembantu administrasi, usia maksimal 65 tahun, lokasi, Jalan Raya Condet. Hubungi Bu Sari. Hatiku berdegup kencang. Ini kesempatan pertama yang tidak langsung menolakku karena usia. Aku catat nomornya, lalu segera menghubungi dari telepon umum perpustakaan. Suara perempuan paruh baya menjawab. "Halo Bu Sari?" "Iya, dengan siapa?" "Saya Mariam, Bu. Saya lihat lowongan kerja di perpustakaan. Boleh saya datang untuk wawancara?" Ada jeda sebentar. "Oh iya, boleh. Datang aja besok pagi jam 9. Alamatnya Jalan Raya Condet nomor 123, sebelah toko helm." Keesokan harinya, aku datang ke alamat itu. Tempatnya adalah toko tanaman hias berukuran sedang dengan papan nama Sari Nursery. Halaman depan penuh dengan pot-pot berisi tanaman hijau, bunga warna-warni, dan rak-rak kayu yang tertata rapi. Di belakang toko, ada area terbuka yang lebih luas dengan tanaman yang lebih besar. Bu Sari adalah perempuan tomboy berusia sekitar 50-an, dengan tangan penuh tanah dan sikap lugas. Rambutnya dipotong pendek, dia mengenakan kaos lengan panjang dan celana kargo. "Bu Mariam ya, sini duduk dulu," katanya sambil menunjuk bangku kayu di bawah pohon mangga. Wawancaranya sederhana. Bu Sari bertanya tentang pengalamanku, keluargaku, dan kenapa aku butuh pekerjaan di usia ini. Aku jujur menceritakan semuanya. Tentang suamiku yang meninggal, tentang tinggal di rumah anakku, tentang diusir, tentang sekarang tinggal di losmen. Bu Sari mendengarkan tanpa memotong,
Sesekali mengangguk. Setelah aku selesai, dia berkata, "Oke, ibu diterima. Kerja 3 hari seminggu, Senin, Rabu, Jumat. Gaji 32.000 per jam, masuk dari jam 9 sampai jam 3 sore. Pekerjaannya ringan kok, bantu catat pembelian, susun pot, kadang siram tanaman. Bisa mulai minggu depan." Aku hampir menangis mendengarnya. Akhirnya ada yang mau menerima aku. "Bisa Bu, terima kasih banyak." Minggu pertama kerja berjalan lancar. Aku belajar mencatat transaksi pelanggan, mengatur stok pot, dan membantu Bu Sari merapikan area toko. Suasananya tenang dan Bu Sari adalah atasan yang baik. Dia tidak banyak bicara tapi perhatian. Kalau aku terlihat lelah, dia menyuruhku istirahat dan membuatkan teh manis. Suatu sore, saat aku sedang membersihkan area belakang toko, aku melihat tumpukan pot kotor dan tanaman yang sudah kering di sudut. Ada sekitar 20-an pot, beberapa tanaman masih ada batangnya tapi daunnya sudah rontok. Beberapa lagi benar-benar kering kerontang. "Bu Sari, ini tanaman-tanaman kenapa?" tanyaku. Bu Sari menoleh sambil menyiram tanaman lain. "Oh itu tanaman sisa, kalau udah jelek gitu kita buang. Pelanggan kan gak mau beli yang kondisinya jelek." Aku menatap tumpukan itu. Entah kenapa hatiku tergerak. Tanaman-tanaman itu masih punya batang, masih punya akar. Mungkin mereka hanya butuh perhatian, seperti aku. "Bu Sari, boleh saya bawa pulang beberapa pot ini? Saya mau coba rawat," kataku hati-hati. Bu Sari tertawa. "Mau bawa itu? Ya udah, ambil aja. Toh juga mau dibuang. Tapi jangan kecewa kalau nggak bisa hidup lagi ya." Aku memilih 5 pot. 2 pot tanaman hias daun, 2 pot bunga, dan 1 pot tanaman kaktus kecil. Aku bawa pulang ke losmen dengan berjalan kaki, menggendong pot-pot itu satu persatu. Bu Warsih melihatku dan bertanya, "Bu Mariam bawa tanaman, mau ditaruh di mana?" "Di belakang kamar boleh Bu, saya janji tidak ganggu penghuni lain." Bu Warsih mengangguk. "Ya udah, taruh aja di sudut sana, deket keran air. Tapi jangan sampai berantakan ya." Aku mulai merawat tanaman-tanaman itu dengan sepenuh hati. Setiap pagi sebelum berangkat ke perpustakaan atau ke toko, aku menyiraminya. Aku bersihkan daun yang masih ada. Aku ganti tanahnya dengan tanah baru yang kuminta dari Bu Sari. Aku bahkan menyiramnya dengan air bekas rendaman teh yang kubaca di internet. Bisa jadi pupuk alami. 3 minggu berlalu. 3 dari 5 tanaman itu mulai tumbuh tunas hijau kecil. Aku tidak percaya melihatnya. Tanaman yang tadinya nyaris mati, sekarang mulai hidup lagi. Aku merawatnya dengan lebih giat. Aku bicara pada mereka setiap pagi, seperti berbicara pada teman. "Ayo, kamu pasti bisa. Kita sama-sama bangkit ya." Setelah 5 minggu, 3 tanaman itu benar-benar pulih. Daunnya lebat, warnanya hijau segar. Bahkan salah satu tanaman bunga mulai mengeluarkan kuncup. Aku bawa kembali ke toko untuk ditunjukkan pada Bu Sari. Bu Sari kaget melihatnya. "Loh, ini tanaman yang ibu bawa itu, kok bisa secantik ini?" Aku tersenyum. "Saya cuma sabar rawat Bu. Ganti tanah, siram teratur, kasih pupuk alami dari kulit pisang sama air bekas cucian beras." Bu Sari menatap tanaman-tanaman itu dengan kagum. "Ibu, ini malah lebih cantik dari yang baru. Gimana kalau saya beli lagi? Saya kasih 450.000 untuk 3 pot ini. Dan saya mau kasih ibu 10 pot lagi yang kondisinya jelek. Ibu rawat lagi, nanti saya beli kalau sudah bagus. Gimana?" Aku tidak menyangka akan dapat tawaran seperti itu. 450.000 rupiah. Itu hampir setengah dari gaji bulananku di losmen. "Serius Bu?" "Serius. Saya lihat ibu punya kemampuan yang saya nggak punya. Tanaman di tangan ibu jadi hidup lagi." Sejak saat itu, aku mulai serius mempelajari cara merawat tanaman.
Aku membaca artikel di internet tentang teknik tanam hidroponik, pupuk organik dari kulit pisang dan cangkang telur, dan manfaat air cucian beras untuk tanaman. Bu Warsih mengizinkan aku menaruh lebih banyak pot di halaman belakang losmen selama tidak menghalangi jalan. Aku menulis jurnal tanam, mencatat perubahan harian setiap tanaman, bahkan memberi nama pada mereka. Ada si hijau, si mungil, si kuat. Aku mulai merasa hidup lagi. Aku punya tujuan setiap hari. Bangun pagi untuk merawat tanaman, bekerja di toko busari, pulang, dan kembali merawat tanaman. Uangku mulai bertambah sedikit demi sedikit. Aku mulai menabung. Suatu malam, sekitar pukul 11, saat aku sedang membersihkan daun tanaman, dengan susu basi yang kubaca bisa bikin daun mengkilap, tiba-tiba ada suara klakson di depan losmen. Aku berhenti. Jarang sekali ada mobil masuk gang sempit ini malam-malam. Aku keluar dari halaman belakang dan berjalan ke depan. Di bawah lampu jalan yang redup, aku melihat sosok yang sangat kukenal berdiri di bawah gerimis. Mas Arif. Anakku. Dia mengenakan jaket lusuh, wajahnya pucat, matanya merah. Di tangannya, dia menggenggam sebuah amplop kumal. Dia memanggil pelan, "Ma." Jantungku berhenti sedetik. Sebelum aku sempat menjawab, ponselnya berdering. Aku melihat nama di layar, Nanik. Wajahnya panik. Dia mematikan ponsel dengan tangan gemetar, lalu menatapku dengan tatapan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Tatapan takut, malu, dan putus asa. Lalu dia berkata dengan suara serak, "Tolong, jangan bilang siapa-siapa aku kesini." Aku tidak percaya mataku. Mas Arif berdiri di bawah hujan, menggenggam amplop kusut, matanya merah seperti habis menangis. Dia datang diam-diam ke losmen jam 11 malam, tanpa sepengetahuan Mbak Nanik. Suara mobil tua itu berhenti di depan gang losmen, sesuatu yang jarang terjadi malam-malam. Gang ini sempit, gelap, dan biasanya hanya dilalui motor atau becak. Arif mengenakan jaket lusuh yang dulu sering kupakikan untuknya saat masih kecil. Wajahnya gelisah, matanya menoleh kiri kanan sebelum mengetuk pagar kayu losmen yang sudah rapuh. Dia memanggil lirih, "Ma." Suaranya serak, seakan takut ada yang mendengar. Takut Nanik tahu dia kesini. Aku membuka pintu pagar pelan. Jantungku berdebar keras. Ini anak kandungku, tapi aku tidak tahu harus merasakan apa. Marah, sedih, atau lega karena akhirnya dia datang. "Masuk," kataku datar. Arif mengikutiku ke belakang losmen, ke tempat aku biasa merawat tanaman. Di situ ada atap seng kecil, cukup untuk berlindung dari hujan. Bu Warsi sudah tidur, jadi tidak ada yang akan terganggu. Arif berdiri canggung, basah kuyup. Aku tidak menawarkan handuk atau teh hangat. Aku hanya berdiri di seberangnya, menunggu dia bicara. "Ma, maafin aku," katanya tiba-tiba. Suaranya patah. Aku gak bisa tidur nyenyak sejak hari itu. Setiap malam aku kepikiran mama sendirian di luar sana. Aku diam. Kata-kata maaf itu terasa terlambat. Terlalu terlambat. Arif melanjutkan dengan suara gemetar. "Aku datang tanpa sepengetahuan Nanik. Kalau dia tahu, dia pasti marah besar. Tapi aku harus ketemu mama. Aku harus ngomong ini semua." "Ngomong apa?" tanyaku. Suaraku lebih dingin dari yang kukira. Arif menunduk dalam. "Rumah kami kacau, Ma. Berantakan. KPR nunggak 3 bulan. Listrik hampir diputus. Nanik, dia sering ngancam mau keluar rumah kalau aku ngajak mama balik." Aku menatapnya tajam. "Jadi kamu pilih dia daripada aku?" Arif tidak menjawab. Dia hanya menangis. Tangisannya pelan. Tapi aku bisa lihat pundaknya bergetar. Pria dewasa yang menangis di hadapan ibunya sendiri. Pemandangan yang menyedihkan sekaligus menjijikkan. Lalu dia mengeluarkan amplop kusut dari dalam jaketnya. "Ini buat mama." Aku menerima amplop itu dengan ragu.
Di dalamnya ada surat 3 halaman yang ditulis tangan. Tulisan Arif yang dulu selalu rapi, sekarang terlihat berantakan, penuh coretan dan noda air mata. Aku membaca surat itu di bawah cahaya lampu taman yang redup. Isinya membuat dadaku sesak. Halaman pertama adalah pengakuan. Arif menulis bahwa keputusan mengusirku adalah kesalahan terbesarnya. Bahwa dia tahu aku tidak punya tempat lain, tapi dia tetap melakukannya karena takut Nanik benar-benar pergi. Dia menulis bahwa setiap malam dia tidak bisa tidur, membayangkan aku sendirian di luar sana, kedinginan, kelaparan. Halaman kedua lebih menyakitkan. Arif mengungkap bahwa Nanik yang mendorongnya untuk memutuskan hubungan denganku. Nanik bilang, kalau aku tinggal di rumah mereka, citra mereka sebagai keluarga muda yang modern akan rusak. Nanik tidak mau tetangga tahu kalau mereka harus merawat mertua. Katanya itu memalukan. Katanya itu tanda mereka tidak mandiri. Di halaman ketiga, Arif menulis bahwa dia sering melewati jalan ini saat berangkat kerja. Dia tahu aku tinggal di losmen ini. Dia pernah melihatku dari jauh, sedang berjalan kaki membawa kantong plastik berisi belanjaan murah. Dia ingin turun dan memelukku, tapi dia tidak berani. Dia takut Nanik tahu. Di bagian paling bawah surat, dia menulis dengan huruf besar, "Jangan bilang Nanik aku kesini, tolong Ma." Aku melipat surat itu pelan. Di dalam amplop juga ada satu foto lama. Foto Arif kecil bersamaku. Diambil saat dia berumur 7 tahun di depan rumah kontrakan kami yang lama. Dia sedang memelukku sambil tersenyum lebar, giginya ompong. Aku ingat hari itu. Hari ulang tahunnya yang pertama kali kami rayakan dengan kue buatan sendiri. "Kenapa kamu kasih ini?" tanyaku sambil mengangkat foto itu. "Supaya Mama ingat, aku dulu anak yang baik, aku sayang Mama, tapi sekarang aku jadi orang yang lemah." Aku menatapnya. Wajahnya penuh penyesalan, tapi aku tidak bisa langsung memaafkan. Tidak semudah itu. Rasa sakit yang dia dan Nanik berikan padaku terlalu dalam. "Arif," kataku pelan tapi tegas. "Kamu datang ke sini bukan karena kamu sayang aku. Kamu datang karena kamu merasa bersalah. Dua hal itu beda." Arif menggeleng cepat. "Bukan, Mah. Aku beneran..." "Cukup," potongku. "Kalau kamu beneran sayang, kamu gak akan ngusir aku di hari-hari menjelang lebaran. Kalau kamu beneran sayang, kamu akan berdiri di sampingku saat Nanik ngusir aku. Tapi kamu diam aja." Arif terdiam. Dia tidak bisa membantah. Aku melanjutkan. "Sekarang kamu datang, bawa surat minta maaf. Tapi di surat itu kamu minta aku jangan bilang siapa-siapa. Artinya kamu masih takut sama Nanik. Kamu masih pilih dia." "Ma, situasinya rumit." "Semua situasi itu rumit, Arif." Suaraku naik sedikit. "Tapi kalau kamu berani, kamu gak akan sembunyi-sembunyi datang ke sini tengah malam. Kamu gak akan minta aku tutup mulut." Arif menangis lagi. Kali ini lebih keras. Dia berlutut setengah, tangannya gemetar. "Maafin aku, Ma. Aku lemah, aku pengecut. Tapi tolong jangan benci aku." Aku menatapnya lama. Bagian dari hatiku masih sayang pada anak ini. Tapi bagian lain dari hatiku sudah terlalu sakit untuk langsung memaafkan. "Aku gak benci kamu, Arif," kataku akhirnya. "Tapi aku juga gak bisa langsung maafin kamu. Kamu harus buktikan kalau kamu beneran menyesal." Ponsel Arif berdering lagi. "Nanik." Dia melirik layar dengan panik. "Ma, aku harus pergi. Nanik pasti curiga." "Pergi aja," kataku dingin. Arif berdiri, menatapku sebentar, lalu berbalik dan berlari menuju mobilnya. Aku mendengar suara mesin mobil menyala, lalu melaju pelan meninggalkan jejak ban di genangan air gang losmen. Aku berdiri di situ sendirian, masih menggenggam amplop dan foto lama itu. Hujan mulai reda. Aku masuk ke kamarku,
menyimpan surat itu di bawah pot tanaman yang sedang kurawat, simbol bahwa surat itu akan berakar jadi kekuatan. Suatu hari nanti, surat ini akan berguna. Aku tidak tahu kapan, tapi aku tahu itu akan datang. Keesokan harinya, aku kembali ke toko Busari dengan tekad baru. Aku tidak bisa bergantung pada belas kasihan Arif. Aku harus mandiri sepenuhnya. Aku harus membuktikan bahwa aku bisa hidup tanpa mereka. Busari melihat ada yang berbeda dari wajahku. Ibu Maryam, kok kayak lebih semangat hari ini? Aku tersenyum tipis. Busari, saya mau serius di usaha tanaman ini. Boleh saya minta lebih banyak tanaman untuk diselamatkan? Busari tertawa. Wah, semangat banget. Oke deh, saya ada 27 pot tanaman sisa. Kondisinya parah semua. Ibu yakin bisa? Saya yakin. Bu, Busari memberiku 27 pot tanaman yang hampir mati. Aku angkut semuanya ke losmen dalam 3 kali perjalanan. Bu Warsi melihatku dan menggeleng. Bu Maryam, mau buka toko tanaman di sini? Belum Bu, tapi saya lagi belajar. Siapa tahu nanti. Aku mulai membutuhkan ruang lebih luas. Losmen sudah tidak cukup. Aku memutuskan mencari kontrakan kecil. Setelah mencari beberapa hari, aku menemukan rumah kontrakan di Lenteng Agung. Rumah kecil tipe 21, halaman sempit tapi cukup untuk menaruh puluhan pot. Sewanya Rp550.000 per bulan. Aku pindah ke sana dengan bantuan Bu Warsih dan suaminya. Mereka meminjamkan gerobak untuk mengangkut semua pot tanamanku. Bu Warsih bahkan membantuku membersihkan rumah kontrakan sebelum aku tinggal. Di rumah baru itu, aku menyulap halaman dan teras jadi tempat perawatan tanaman. Aku buat rak-rak dari bambu bekas, botol-botol plastik kusulap jadi wadah pupuk cair, dan lampu LED hemat energi kupasang untuk tanaman yang butuh cahaya tambahan di malam hari. Aku mulai memposting foto before after tanaman yang kuselamatkan di grup Facebook Urban Farming Depok. Responnya luar biasa. Dalam seminggu, aku dapat 7 pesanan dari orang yang mau tanamannya diselamatkan. Mereka bayar aku 20.000 sampai 50.000 per pot, tergantung tingkat kerusakan tanaman. Di kolom komentar grup itu, muncul akun bernama Elvira UMKM Jakarta. Dia menulis, Bu Maryam, saya tertarik dengan usaha ibu. Boleh kita bertemu? Saya dari Dinas UMKM, bisa bantu ibu kembangkan usaha ini. Aku ragu, apakah ini penipuan? Tapi setelah mengecek profilnya, akun itu terlihat resmi. Banyak foto kegiatan pendampingan UMKM. Aku memutuskan menerima tawarannya. Kami bertemu di warung kopi sederhana dekat rumahku. Bu Elvira adalah perempuan paruh baya, berpakaian rapi tapi tidak berlebihan. Wajahnya ramah, matanya tajam dan penuh perhatian. Bu Maryam, cerita dong gimana awal mula ibu bisa nyelamatin tanaman-tanaman itu? Tanyanya sambil mencatat di buku kecil. Aku menceritakan semuanya. Dari awal diusir, tinggal di losmen, kerja di toko Busari, sampai akhirnya menemukan passion ini. Bu Elvira mendengar dengan serius. Sesekali mengangguk dan bertanya detail. Setelah aku selesai, Bu Elvira menatapku serius. Bu Maryam, yang ibu lakukan ini bukan sekadar menyelamatkan tanaman. Ini peluang besar. Ada pasar yang butuh jasa ini. Tapi butuh keberanian untuk mengembangkannya lebih besar. Ibu siap? Aku menatap matanya. Di situ aku melihat keyakinan. Keyakinan yang membuatku percaya bahwa hidup masih punya rencana untukku. Aku mengangguk pelan. Saya siap, Bu Elvira. 10 bulan setelah diusir, aku duduk di studio TVRI Nasional. Lampu sorot panas menyinari wajahku. Di layar belakang terpampang judul acara. Dari Sampah Jadi Berkah, Kisah Inspiratif Ibu Maryam. Telepon Mas Arif berdering di sakuku, tapi aku matikan. Bu Elvira bekerja keras membantuku.
Pertemuan pertama kami di warung kopi itu ternyata menjadi awal perubahan besar dalam hidupku. Dia mengajariku banyak hal yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Hal-hal yang menurutku rumit, dia buat jadi sederhana. Pertama, dia membantuku menyusun proposal usaha. Kami duduk berjam-jam di rumah kontrakanku yang kecil, menghitung biaya pembelian tanah, pupuk, pot, peralatan, dan berapa keuntungan yang bisa kudapat dari setiap tanaman yang diselamatkan. Bu Elvira membuatkan tabel sederhana di buku tulis bergaris, menjelaskan setiap angka dengan sabar. Ibu, ini modal awal, ini biaya operasional per bulan. Ini proyeksi keuntungan kalau ibu bisa selamatkan 20 pot per bulan. Ngerti kan? Jelasnya sambil menunjuk angka-angka di kertas. Aku mengangguk, meski kepalaku sedikit pusing melihat semua perhitungan itu. Tapi Bu Elvira sabar. Dia ulang berkali-kali sampai aku benar-benar paham. Kedua, Bu Elvira mengajariku cara memotret tanaman dengan benar. Bu Mariam, orang sekarang itu percayanya kalau ada bukti visual. Ibu harus foto before after yang jelas. Taruh penggaris atau benda pembanding biar kelihatan perbedaannya. Katanya sambil memperagakan cara memotret dengan ponsel. Aku yang tadinya hanya asal jepret, sekarang belajar memotret dari sudut yang bagus, dengan pencahayaan yang cukup, dan selalu membandingkan foto sebelum dan sesudah perawatan. Hasilnya memang jauh lebih meyakinkan. Ketiga, dan ini yang paling membuatku gugup, Bu Elvira menghubungkanku dengan program kredit usaha rakyat untuk modal usaha. Ibu butuh modal lebih besar kalau mau serius. Saya bantu urus ke bank. Tenang, ini kredit khusus UMKM, bunganya rendah, jelasnya. Aku takut berhutang, tapi Bu Elvira meyakinkanku bahwa ini investasi. Bukan hutang konsumtif seperti yang dilakukan Nanik. Akhirnya aku memberanikan diri mengajukan kredit sebesar 29 juta rupiah. Cukup untuk menyewa gudang kecil dan membeli peralatan yang lebih lengkap. Proses pengajuannya tidak mudah. Aku harus membuat laporan keuangan sederhana, mengumpulkan bukti transaksi, dan menghadiri wawancara dengan pihak bank. Bu Elvira menemani setiap langkah. Dia duduk di sampingku saat wawancara, sesekali membantu menjelaskan hal-hal yang tidak kupaham. 2 minggu kemudian, pengajuanku disetujui. Saat menerima kabar itu, aku menangis. Bu Elvira memelukku. Ibu hebat, ini baru awal. Dengan modal itu, aku menyewa gudang kecil di belakang kontrakanku. Gudang itu kusulap jadi tempat perawatan tanaman yang lebih terorganisir. Aku beli rak-rak besi, alat penyiram otomatis, pupuk dalam jumlah besar, dan berbagai macam media tanam. Kontrakanku yang kecil kini terlihat seperti laboratorium tanaman mini. Bu Warsih pernah datang mengunjungiku. Dia terkagum-kagum melihat perkembangan usahaku. Bu Mariam, dari dulu saya udah lihat ibu ini orang yang kuat. Seneng deh lihat ibu sekarang, katanya sambil membawakanku nasi goreng buatannya. Dalam 6 bulan berikutnya, usahaku berkembang pesat. Dari 7 pelanggan pertama, sekarang aku punya 45 toko tanaman hias yang jadi pelanggan tetap di area Jabodetabek. Mereka rutin mengirim tanaman yang sudah tidak laku untuk kuselamatkan, lalu membelinya kembali setelah kondisinya membaik. Pendapatan bulanan mencapai 5.200.000 rupiah. Angka yang tidak pernah kubayangkan bisa kudapat. Ini lebih besar dari gaji Arif selama setahun bekerja sebagai staf administrasi. Aku mulai mempekerjakan 2 ibu rumah tangga di sekitar kontrakanku untuk membantu perawatan tanaman. Namanya Bu Sumi dan Bu Lastri. Mereka bekerja 4 jam sehari, aku bayar 30.000 rupiah per hari. Mereka senang karena bisa dapat penghasilan tambahan tanpa harus ninggalin anak mereka terlalu lama. Suatu hari, Bu Elvira menelepon dengan nada excited. Bu Mariam,
Ada akun Instagram besar tentang lingkungan mau posting kisah ibu. Mereka minta izin dan mau wawancara. Gimana? Aku ragu. Wawancara? Saya nggak pernah, Bu. Santai aja, ibu cerita apa adanya. Ini kesempatan bagus buat usaha ibu makin dikenal. Akhirnya aku setuju. Wawancaranya dilakukan via video call. Mereka tanya tentang perjalanan hidupku. Kenapa aku mulai menyelamatkan tanaman dan apa filosofiku dalam merawat tanaman. Aku jawab dengan jujur, menceritakan bahwa aku lihat diriku di tanaman-tanaman itu. Tanaman yang dibuang dianggap tidak berguna, tapi sebenarnya masih bisa hidup kalau diberi perhatian. Seminggu kemudian, postingan tentang kisahku muncul di akun itu. Dalam 2 hari, postingan itu sudah dibagikan ribuan kali. Kotak masuk media sosialku penuh dengan pesan dari orang-orang yang terinspirasi, yang juga punya tanaman mati dan ingin diselamatkan. Bahkan ada yang menawarkan kerjasama. Lalu datang undangan yang benar-benar membuatku gugup. TVRI mengundangku menjadi narasumber program inspirasi mereka. Bu Elvira yang memberi kabar itu. Bu, ini kesempatan besar. TVRI itu TV nasional. Kalau ibu tampil di sana, usaha ibu bisa makin berkembang. Katanya dengan antusias. Tapi saya nggak biasa di depan kamera, Bu. Jawabku nervous. Nggak apa-apa, ibu santai aja. Mereka sudah biasa handle narasumber yang gugup. Yang penting ibu jadi diri sendiri. Akhirnya aku datang ke studio TVRI di Jakarta Pusat. Aku pakai kebaya sederhana, warna hijau tua, kain batik, dan rambutku sanggul rapi. Aku bawa 1 pot tanaman monstera yang dulu hampir mati. Sekarang daunnya lebar dan sehat sebagai contoh nyata dari apa yang kulakukan. Di ruang tunggu, aku sangat gugup. Tanganku berkeringat, jantungku berdebar keras. Bu Elvira menemani, terus memberi semangat. Ibu pasti bisa. Ingat, ibu sudah melewati hal yang lebih berat dari ini. Saat namaku dipanggil dan aku masuk ke studio, lampu sorot yang terang menyilaukan mataku. Ada kamera besar di depan, kru yang berlalu lalang, dan host acara yang ramah menyambutku. Aku duduk di sofa empuk. Pot tanaman kuletakkan di meja kecil di sampingku. Selamat siang Ibu Mariam, terima kasih sudah bersedia hadir di acara kami. Sapa hostnya, perempuan muda berpakaian formal. Selamat siang, terima kasih sudah mengundang. Jawabku dengan suara yang sedikit bergetar. Wawancara berlangsung 20 menit. Mereka bertanya tentang perjalanan hidupku, bagaimana aku mulai usaha ini, apa tantangan terbesar, dan apa pesan yang ingin ku sampaikan. Aku cerita dengan jujur tentang kehilangan suami, tentang tinggal di rumah anak, tentang diusir, tentang tinggal di losmen, dan bagaimana tanaman-tanaman itu mengajarkanku untuk bangkit lagi. Saat aku cerita bagian diusir menjelang Lebaran, aku lihat beberapa kru di belakang kamera mengelap mata. Hostnya juga terlihat terharu. Luar biasa Bu Mariam. Ibu tidak menyerah, justru bangkit dengan cara yang sangat bermakna, katanya. Saya percaya setiap orang punya masa sulit. Tapi masa sulit itu bukan akhir. Sama seperti tanaman yang kelihatan mati. Kalau kita kasih perhatian, dia bisa hidup lagi, jawabku. Setelah acara selesai, beberapa kru mendatangiku, bersalaman dan bilang terinspirasi. Ada yang bahkan minta nomor kontakku untuk konsultasi soal tanaman mereka. Acara itu tayang seminggu kemudian. Bu Elvira yang kabari aku. Malam itu aku nonton sendiri di kontrakanku. Melihat diriku di layar TV terasa aneh. Tapi aku senang. Aku sudah sejauh ini. Yang tidak ku tahu, di rumah kontrakan kecil mereka di pinggir Jakarta, Arif dan keluarganya juga menonton. Arif melihat ibunya di TV saat makan malam. Wajahnya pucat. Mbak Nanik duduk kaku di sampingnya, matanya melirik tajam ke arah Arif. Itu bunda kan?
Tanya Rara polos sambil menunjuk layar TV. Arif hanya mengangguk lemah. Nanik berdiri, mengambil remote, dan mematikan TV. Udah, selesai makannya. Besok sekolah, kata Nanik ketus kepada anak-anaknya. Keesokan harinya, Nanik mulai mengeluh di grup ibu-ibu komplek. Bu Elvira punya kenalan yang kebetulan di grup yang sama, dan dia memberitahu aku tentang apa yang Nanik katakan. Bunda Mariam itu kan cuma numpang di rumah kami dulu, kok sekarang jadi sombong di TV? Padahal dulu dia yang minta tinggal, sekarang malah bilang diusir. Begitu kata Nanik di grup. Tapi komentar Nanik tidak digubris banyak orang. Malah ada beberapa ibu yang membelaku. Tapi kan Ibu Mariam tuh emang inspiring. Dia berhasil dari nol. Kita harusnya bangga punya tetangga kayak gitu dulu. Sejak acara TV itu, Arif dan Nanik mulai memikirkan cara untuk mendekatiku lagi. Mereka lihat potensi uang. Mereka lihat kesuksesanku. Dan mereka mulai menyesal membuangku. Suatu hari, saat Bu Elvira dan aku sedang rapat kecil di rumahku, dia memberi peringatan. Bu Mariam, hati-hati. Teman saya dengar Nanik datang ke kantor kelurahan. Nanya-nanya status rumah ibu. Dia kayaknya mau cari tahu apakah bisa menggugat atau gimana. Aku tidak kaget. Aku sudah menduganya. Terima kasih infonya, Bu. Saya sudah siap. Aku menyimpan surat pengakuan Arif itu di tempat yang aman, bersama semua dokumen usahaku. Aku juga mulai membuat perjanjian tertulis dengan semua mitra usaha, supaya bisnisku terlindungi secara hukum. Bu Elvira membantuku konsultasi dengan pengacara UMKM gratis dari pemerintah. Mereka kasih saran bagaimana melindungi aset usaha, bagaimana membuat perjanjian yang kuat, dan apa yang harus dilakukan kalau ada pihak yang mencoba mengklaim usahaku. Dalam hati aku tahu, suatu hari mereka pasti datang. Arif dan Nanik pasti akan datang dengan wajah manis, tapi dengan niat yang tidak baik. Dan saat itu tiba, aku sudah siap. Malam itu, setelah acara TV selesai dan aku kembali ke rumah kontrakanku, ponselku berdering. Nama Arif muncul di layar. Aku menatap layar itu lama, jantungku berdebar. Tapi aku tidak mengangkat. Biarkan dia menunggu. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya diabaikan. Di luar studio tadi, beberapa wartawan bertanya, Bu Mariam, apa rahasia kesuksesan Anda? Aku hanya tersenyum. Rahasia sebenarnya bukan soal tanaman. Rahasia sebenarnya adalah bahwa aku sudah tidak takut lagi kehilangan apapun karena aku sudah kehilangan segalanya dan bangkit dari nol. Dan rahasia yang sesungguhnya baru akan dimulai. Mereka berdiri di depan gerbang rumah baruku, sebuah villa elegan di Bukit Bintaro, membawa senyum kaku, sekotak kue lapis, dan 2 anak remaja yang pernah mereka jadikan alasan untuk membuangku 6 tahun lalu. 6 tahun penuh kerja keras, air mata, dan tekad yang tidak pernah padam. Usahaku berkembang jauh melampaui yang pernah kubayangkan. Dari menyelamatkan tanaman di halaman kontrakan kecil, kini aku punya nursery besar dengan puluhan karyawan. Pelangganku tersebar di seluruh Indonesia. Aku bahkan sudah ekspor ke Singapura dan Malaysia. Dan kemarin aku membeli rumah impian. Villa 2 lantai seluas 1.400 meter persegi di kompleks elit Bukit Bintaro. Arsitektur kolonial yang megah, halaman luas dengan taman yang indah, kolam koi di samping, dan pavilion kecil di belakang. Ada musyola kecil di taman dan ruang kaca yang kusulap jadi rumah kaca pribadi untuk ke koleksi tanaman langkaku. Pembelian itu kulakukan tunai, total 601 juta rupiah. Hasil akumulasi dari bisnis, investasi properti kecil-kecilan yang dibantu Bu Elvira, dan jaringan mitra usaha yang terus berkembang. Aku tidak pernah bermimpi akan sampai di titik ini. Media lokal menulis berita tentangku.
Nenek pengusaha tanaman beli rumah termahal di Bintaro. Nama Mariam Wulandari menjadi bahan pembicaraan di komunitas pengusaha perempuan. Aku diundang ke berbagai seminar sebagai pembicara. Diminta berbagi kisah inspirasi tentang bangkit dari keterpurukan. Sehari setelah berita transfer rumah muncul di media, mereka datang. Aku sedang menyiram tanaman di taman depan saat satpam kompleks menelepon lewat interkom. Bu Mariam, ada tamu mengaku keluarga ibu. Namanya Bapak Arif. Boleh masuk? Jantungku berhenti sedetik. Arif, setelah 6 tahun, dia datang. Biarkan masuk, jawabku tenang, meski dadaku berdebar. Dari balik pagar besi tinggi yang otomatis, aku melihat mobil tua mereka masuk pelan. Arif turun dengan canggung, mengenakan batik lengan panjang yang terlihat dipaksakan rapi. Mbak Nanik keluar dengan riasan tebal dan tas branded yang kutahu palsu dari jauh. Aku kenal barang asli dan tiruan. Rara dan Tono yang terakhir kulihat masih anak-anak, sekarang sudah remaja. Rara 16 tahun, Tono 14 tahun. Mereka berdiri kikuk di belakang orang tua mereka. Nanik membawa kotak kue lapis, senyumnya dipaksakan lebar. Arif tersenyum gugup. Matanya tidak berani menatapku langsung. Bunda, selamat atas rumah barunya. Kami kaget sekaligus senang lihat ibu sukses, kata Arif dengan suara yang dibuat-buat ceria. Nanik menambahkan cepat. Iya bunda, kami tahu dulu banyak salah paham. Tapi keluarga kan, ya tetap keluarga. Aku tidak membuka pagar sepenuhnya. Aku hanya berdiri di balik interkom dan kamera CCTV menatap mereka lewat layar. Setelah beberapa menit, aku akhirnya tekan tombol untuk membuka pintu. Masuk ke ruang tamu. Mereka mengikutiku masuk. Aku lihat mata mereka membelalak melihat interior rumahku. Ruang tamu yang megah dengan karpet Persia asli. Furnitur beludru mewah berwarna hijau zamrud, lampu gantung kristal yang berkilauan, dan lukisan-lukisan besar di dinding. Semua aku beli dengan uangku sendiri. Tidak ada yang hibah, tidak ada yang pinjam. Tono bergumam kagum. Wah, ini kayak istana. Rara menyikut adiknya pelan, memberi isyarat untuk diam. Nanik mulai melirik ke sudut-sudut rumah. Aku tahu tatapan itu. Dia sedang menghitung-hitung harga barang, mengira-ngira berapa nilai rumah ini, berapa kekayaanku sekarang. Silakan duduk, kataku datar. Mereka duduk di sofa panjang, aku duduk di sofa single di seberang mereka. Jarak yang cukup jauh, sengaja ku buat begitu. Arif mulai berbicara. Bunda, kami mau cerita. Kondisi kami sekarang lagi sulit. Pekerjaan saya kehilangan pekerjaan karena perusahaan efisiensi karyawan. Sudah setahun lebih saya belum dapat kerja baru. Aku hanya menatap datar. Tidak ada reaksi di wajahku. Nanik menambahkan dengan nada memelas. Iya bunda, sekarang susah cari kerja. Arif udah lamar kemana-mana tapi gak ada yang nerima. Kami butuh bantuan. Aku diam sejenak lalu berdiri. Aku berjalan ke ruang kerja sebelah, mengambil map coklat tebal, lalu kembali ke ruang tamu. Aku buka map itu dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Arif kehilangan pekerjaan bukan karena efisiensi. Kataku tenang tapi tegas. Aku keluarkan surat dari Dinas Tenaga Kerja. Dia dipecat karena manipulasi laporan keuangan. Ini buktinya. Wajah Arif memucat. Nanik menatapku dengan mata membulat. Aku keluarkan dokumen kedua. Ini catatan kartu kredit Nanik. Total utang 128 juta rupiah. Untuk belanja online, liburan ke Bali, dan gaya hidup yang gak sesuai kemampuan. Nanik mulai gelisah, tangannya meremas tasnya. Aku keluarkan dokumen ketiga. Ini bukti kalian refinancing rumah kalian 2 kali. Pertama buat liburan ke Thailand, kedua buat beli motor baru. Sekarang rumah kalian dalam status menunggu lelang.
karena cicilan gak dibayar 8 bulan. Rara dan Tono menatap orang tua mereka dengan wajah syok. Ayah, jadi kita dibohongi selama ini? Tanya Rara dengan suara bergetar. Arif mencoba menjelaskan, tapi suaranya patah-patah. Rara, ini rumit. Rumit gimana? Kalian bohongin kami, bohongin nenek. Suara Tono naik. Nanik tiba-tiba berdiri. Wajahnya merah. Kenapa kamu simpan semua ini, Arif? Kenapa kamu gak bilang ke aku kalau bunda tahu semuanya? Aku gak tahu, mama tahu, jawab Arif panik. Aku duduk kembali, tenang. Aku tahu karena aku punya kenalan di berbagai tempat sekarang. Orang-orang yang menghargaiku, yang mau bantu aku. Bukan seperti kalian yang cuma datang saat butuh. Nanik menatapku tajam. Jadi maksud bunda gak mau bantu anak dan cucu bunda sendiri. Aku tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. Rara dan Tono boleh datang kapan saja ke rumah ini. Mereka cucu-cucuku. Aku sayang mereka. Rara dan Tono menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku melanjutkan, menatap tajam Arif dan Nanik. Tapi kalian berdua tidak akan kuizinkan masuk rumah ini lagi. Kecuali kalian datang dengan niat minta maaf sungguhan, bukan minta belas kasihan atau uang. Nanik berdiri, suaranya tinggi. Bunda gak tahu berterima kasih. Dulu kami yang kasih tempat tinggal ke bunda. Aku berdiri menghadapnya. Suaraku tetap tenang tapi tajam. Kalian kasih tempat tinggal selama 4 bulan, dengan uang sewa yang kubayar setiap bulan, dengan tenaga yang kukeluarkan mengurus rumah dan anak-anak kalian. Lalu kalian buang aku 3 hari sebelum lebaran. Kalian anggap aku beban. Suaraku naik sedikit. Hari ini aku tidak mau jadi pelampung saat kalian tenggelam akibat pilihan kalian sendiri. Kalian yang boros, kalian yang manipulasi uang, kalian yang hidup di luar kemampuan. Itu bukan tanggung jawabku. Arif menunduk dalam. Nanik masih berdiri dengan napas memburu, tapi tidak bisa membantah. Sekarang kalian boleh pulang, kataku final. Nanik menarik tangan Arif. Udah, kita pergi. Percuma ngomong sama orang yang udah keras hati. Tapi sebelum mereka sampai di pintu, Rara bersuara pelan. Nenek, boleh kami main kesini lagi minggu depan? Aku menatap Rara. Matanya jernih, tidak ada kepura-puraan di sana. Boleh sayang, kapan aja? Utontono menambahkan, kami pengen lihat tanaman-tanaman yang nenek rawat. Kami lihat di internet, keren banget. Aku tersenyum, kali ini senyum tulus. Nenek tunggu kalian. Mereka berempat keluar. Arif dan Nanik berjalan cepat ke mobil. Rara dan Tono berjalan pelan. Sesekali menoleh ke belakang menatapku. Aku lambaikan tangan pada mereka. Setelah mobil mereka pergi, aku duduk di teras depan rumah. Menatap taman yang hijau dan rindang. Aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa lega. Lega karena akhirnya bisa bicara jujur. Lega karena tidak harus pura-pura lagi. Malam itu, ponselku berbunyi. Pesan dari Tono. Nenek, boleh kami ke sana besok sore? Kami mau belajar rawat tanaman. Aku tersenyum membaca pesan itu. Aku balas. Boleh sayang. Nenek siapkan pot untuk kalian berdua. Sementara itu, di rumah kontrakan mereka yang sempit, Nanik mengganti foto profil aplikasi pesannya menjadi gambar hitam polos. Statusnya berbunyi, dikhianati oleh darah daging sendiri. Tapi aku tidak peduli lagi apa kata Nanik. Hidupku bukan untuk memuaskan orang yang sudah menyakitiku. Hidupku untuk anak-anak seperti Rara dan Tono yang masih punya hati jernih. Dan untuk semua orang yang pernah dianggap tidak berguna, tapi tetap bangkit membuktikan bahwa mereka salah. Saat Rara menyiram pot bunga dengan pelan dan Tono membantu menyusun rak tanaman, aku tahu mereka sudah paham segalanya dan aku tak perlu mengatakan
satupun kata balas dendam. Mereka sudah melihat sendiri siapa yang selama ini menyakiti siapa. Rara dan Tono datang setiap akhir pekan. Sabtu atau Minggu, mereka selalu muncul di gerbangku dengan wajah ceria. Mereka membantu di rumah kaca pribadiku, belajar cara menyelamatkan tanaman yang hampir mati, memahami teknik pencangkokan, cara membuat pupuk organik, bahkan belajar mencatat perkembangan tanaman dalam jurnal digital. Mereka sangat berbeda dari orang tua mereka. Rara teliti dan sabar, suka mencatat setiap detail. Tono lebih spontan dan kreatif, suka bereksperimen dengan kombinasi pupuk yang berbeda. Melihat mereka bekerja dengan tanaman, membuatku merasa hangat. Seakan ada bagian dari diriku yang diteruskan kepada mereka. Suatu sore, Rara punya ide. Nenek, gimana kalau kami bikin akun Instagram khusus buat dokumentasi tanaman-tanaman yang nenek selamatkan? Kami bisa foto before after, bikin caption yang bagus. Ini bisa jadi proyek sekolah kami juga. Aku tersenyum. Ide bagus. Tapi kalian harus serius ya. Jangan setengah-setengah. Pasti, Nek, jawab Tono semangat. Mereka membuat akun dengan nama Hijrah Tumbuh Kembali by Ibu Maryam. Setiap akhir pekan, mereka memotret tanaman, mengedit foto, membuat caption yang menginspirasi. Dalam 2 bulan, akun itu sudah punya 10.000 pengikut. Banyak orang yang tersentuh dengan filosofi di balik usahaku. Setiap yang hampir mati bisa hidup lagi kalau diberi perhatian dan kesabaran. Di malam kedua, mereka menginap di rumahku. Aku sudah menyiapkan kamar khusus untuk mereka. Kami duduk di ruang keluarga sambil minum teh hangat. Aku tahu sudah saatnya mereka tahu semuanya. Rara, Tono, nenek mau cerita sesuatu, kataku pelan. Mereka menatapku penuh perhatian. Aku mulai menceritakan seluruh kronologi yang terjadi 6 tahun lalu. Tentang bagaimana aku diusir 3 hari menjelang lebaran, tentang tinggal di losmen dengan uang pas-pasan, tentang berjuang sendirian tanpa ada yang peduli. Aku cerita dengan nada datar, tanpa dramatisasi, karena fakta itu sendiri sudah cukup menyakitkan. Lalu aku ambil surat dari Arif yang selama ini kusimpan. Aku baca keras-keras di depan mereka, dengan suara yang tetap tenang meski dadaku terasa sesak mengingat semua itu. Rara menangis diam-diam. Air matanya menetes ke pangkuannya. Tono mengepalkan tangannya, rahangnya mengeras. Aku lihat kemarahan di matanya, tapi juga kekecewaan yang dalam. Nenek, suara Rara bergetar. Ayah kami bukan orang jahat, tapi dia lemah. Kata-katanya tepat. Arif bukan orang jahat, dia hanya lemah. Lemah karena tidak berani berdiri untuk ibunya sendiri. Lemah karena memilih ketenangan palsu daripada kebenaran. Nenek paham sayang, jawabku sambil mengusap kepala Rara. Kadang orang yang kita sayang mengecewakan kita, tapi itu bukan alasan untuk berhenti menyayangi diri sendiri. Tono bertanya, Nenek, kenapa nenek gak marah? Kenapa nenek gak balas dendam? Aku tersenyum tipis. Nenek sudah balas dendam, Tono. Mereka berdua menatapku bingung. Balas dendam yang paling menyakitkan bukan dengan menyakiti balik, tapi dengan membuktikan bahwa tanpa mereka pun kita bisa bahagia, sukses, dan dihormati. Nenek hidup baik bukan untuk mereka, tapi untuk nenek sendiri. Dan itu yang paling menyakitkan buat orang yang pernah meremehkan kita. Rara mengangguk pelan, seperti mulai mengerti. Sementara itu, kehidupan Arif dan Nanik semakin terpuruk. Rumah mereka resmi disita bank 3 bulan setelah kedatangan mereka ke rumahku. Mereka harus pindah ke rumah kontrakan kecil tipe 21 di pinggiran Jakarta Timur. Daerah kumuh, padat, jauh dari sekolah anak-anak. Arif mencoba melamar pekerjaan sebagai sopir dan kurir barang. Tapi banyak yang menolak karena catatan PHK-nya bermasalah.
Beberapa tempat bahkan sudah menghubungi perusahaan lamanya dan mendapat informasi tentang kasus manipulasi keuangan. Reputasinya hancur. Nanik mencoba membuka toko online lagi, tapi kali ini banyak pelanggan lama yang menuduhnya menipu karena barang sering tidak dikirim tepat waktu atau tidak sesuai gambar. Ratingnya jelek, akun tokonya ditutup berkali-kali. Bu Elvira yang memberitahu aku tentang kondisi mereka. Bu Mariam, saya dengar mereka sekarang tinggal di daerah Cawang. Anaknya harus naik angkot 3 kali buat sampai sekolah. Aku hanya diam. Sebagian kecil hatiku merasa kasihan, tapi bagian yang lebih besar tahu bahwa ini konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Suatu Jumat sore, Arif datang lagi ke rumahku. Kali ini sendirian. Dia tidak membawa mobil, dia naik ojek online. Satpam meneleponku, aku izinkan dia masuk. Arif berdiri di teras depan, tidak berani masuk. Dia terlihat jauh lebih tua dari usianya. Rambutnya beruban, wajahnya kurus, pakaiannya lusuh. Aku keluar menemuinya, tapi tetap menjaga jarak. "Ma, aku cuma mau ketemu sebentar," katanya dengan suara serak. Dia mengeluarkan selembar surat dari kantongnya. Surat permintaan maaf resmi, ditulis tangan, 3 halaman penuh. Dia menulis tentang semua penyesalannya, tentang bagaimana dia sadar sekarang bahwa keputusan mengusirku adalah dosa terbesar dalam hidupnya. Dia menulis bahwa dia tidak meminta uang atau bantuan, dia hanya ingin dimaafkan. Aku membaca surat itu perlahan. Setiap kata terasa berat. Aku lihat tangan Arif gemetar saat menunggu reaksiku. "Arif," kataku akhirnya, "aku sudah memaafkan sejak lama." Wajahnya terangkat, ada harapan di matanya. Aku melanjutkan, tapi memaafkan bukan berarti melupakan. Dan memaafkan juga bukan berarti kita harus kembali seperti dulu. Tidak semua orang yang dimaafkan harus dikembalikan dalam hidup kita. Harapan di matanya perlahan padam, tapi dia mengangguk. Dia paham. "Aku hanya mau mama tahu, aku menyesal," katanya pelan. "Aku tahu," jawabku. "Sekarang kamu harus pergi. Rara dan Tono sebentar lagi datang." Arif mengangguk, berbalik dan berjalan keluar dengan langkah berat. Aku melihatnya sampai dia menghilang di balik gerbang. Usahaku terus berkembang. Aku membuka cabang Hijrah Tumbuh Kembali di Bandung dan Makassar. Keduanya dikelola oleh ibu-ibu single parent yang kuberi pelatihan dan modal. Aku ingin mereka merasakan apa yang kurasakan. Diberi kesempatan kedua untuk bangkit. Tahun itu, aku diberi penghargaan Perempuan Inspiratif UMKM Nasional oleh Kementerian Koperasi. Acaranya megah di hotel berbintang 5, dihadiri pejabat dan pengusaha besar. Aku naik ke panggung dengan kebaya hijau dan selendang batik, menerima piala dan sertifikat. Flashlight kamera menyilaukan mataku, tapi aku tersenyum. Bukan senyum sombong, tapi senyum syukur. Setelah acara, beberapa penerbit buku mendatangiku. Mereka menawarkan untuk menulis biografi tentang perjalanan hidupku. Angka yang mereka tawarkan tidak sedikit, puluhan juta rupiah. Tapi aku menolak dengan halus. "Terima kasih, tapi saya lebih suka hidup tenang. Cerita saya bukan untuk dijual, tapi untuk menginspirasi orang secara langsung," jawabku. Bu Elvira yang menemani saat itu tertawa. Ibu Mariam ini orangnya sederhana banget. Dikasih kesempatan jadi selebritis malah nolak. "Saya bukan selebritis, Bu. Saya cuma ibu-ibu biasa yang kebetulan beruntung," jawabku sambil tersenyum. Kini, di usiaku yang sudah 67 tahun, aku hidup di villa megah bersama 2 pembantu setia dan tukang kebun yang mengurus tamanku. Setiap akhir pekan, Rara dan Tono datang. Kadang mereka membawa teman-teman sekolah mereka untuk belajar tentang tanaman. Rumahku jadi tempat belajar yang menyenangkan.
Aku tahu kemenangan sejati bukan soal membuat musuh menderita. Kemenangan sejati adalah membuat mereka melihat bahwa tanpa kehadiran mereka pun aku bisa bahagia, mandiri, dan dihormati. Aku tidak membalas dengan kemarahan, tapi dengan ketenangan, kejernihan, dan pencapaian. Dan itu jauh lebih menyakitkan daripada kata-kata kasar atau tindakan balas dendam. Malam itu, saat azan Isya berkumandang dari mushola belakang rumah, aku berdiri di balkon lantai 2, menatap cahaya kota Jakarta dari kejauhan. Di sudut pandangku, aku bisa melihat lampu-lampu kecil dari daerah pinggiran tempat Arif tinggal sekarang. Rumah kontrakan kecil mereka ada di sana, jauh dari kemewahan, jauh dari kenyamanan. Tapi aku tidak merasa senang melihat mereka menderita. Aku hanya merasa damai. Damai karena akhirnya aku tidak lagi membutuhkan validasi dari mereka. Damai karena aku sudah membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku layak untuk bahagia. Rara dan Tono keluar ke balkon, membawa secangkir teh hangat untukku. "Nenek, ini tehnya." Aku terima dengan senyum. "Terima kasih sayang." Kami bertiga berdiri di balkon, menikmati angin malam yang sejuk. Tono bertanya, "Nenek bahagia nggak?" Aku menatap mereka berdua, lalu tersenyum tulus. "Nenek bahagia, sangat bahagia." Dan untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, aku mengucapkan satu kalimat pendek dalam hati dengan penuh keyakinan. Aku sudah benar-benar pulang. Pulang bukan ke rumah fisik, tapi pulang kepada diriku sendiri. Pulang kepada harga diri yang pernah diinjak-injak. Pulang kepada kehidupan yang kupilih sendiri. Bukan yang dipilihkan orang lain untukku. Dan di rumah itu, di kehidupan yang kubangun dengan tanganku sendiri, aku akhirnya merasa utuh kembali.